Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Al-Malik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan PPKN, yaitu tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Silahkan teman-teman sambil dibuka bukunya. Anak-anak, materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu menemukan kosakata tentang kebersihan taman bermain. Coba kita perhatikan dan membaca percakapan antara Mei dan Komang. Setelah kalian baca, ternyata Mei dan Komang berbicara tentang apa ya? Mereka sedang membicarakan tentang taman bermain. Coba kita perhatikan kosakata yang bercetak tebal di percakapan tersebut. Ada kata apa saja ya? Ada kata nyaman, bermain, bersih, asri, pepohonan, udara, sejuk, kebersihan, dan sampah. Nah, kata bercetak tebal tersebut memiliki makna atau arti. Bersih memiliki arti bebas dari kotoran. Lalu, kata apa lagi ya? Kosakata yang bercetak tebal adalah kosakata yang berkaitan dengan taman bermain. Materi selanjutnya yaitu membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar. Coba teman-teman perhatikan halaman 140. Bagaimana ya cara membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar itu? Nah, teman-teman, sebelum melakukan pengamatan, kita hendaknya harus menentukan apa hal-hal yang harus kita amati. Misal, kita ingin mengamati kebersihan lingkungan. Perhatikan contoh dari cerita dan gambar yang ada di buku. Setelah mengamatinya, kemudian catatlah hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri lingkungan bersih. Ciri-ciri lingkungan bersih itu seperti apa ya? Ciri-cirinya yang ada di gambar yaitu ada sebuah lapangan. Lapangan itu terlihat bersih atau kotor? Lapangan yang ada di gambar terlihat bersih. Kemudian kita lihat di sekelilingnya. Ada banyak anak-anak sedang bermain sepak bola, sepeda, sepatu roda, kemudian layang-layang. Lingkungan sekitarnya terdapat pohon. Nah, dari gambar tersebut kita bisa membuat contoh kalimat yang ada di samping. Lapangan itu terlihat bersih, tanaman tumbuh subur, ada banyak pohon di sekeliling lapangan. Nah, teman-teman, dari teks tersebut kita bisa mendapatkan kosakata baru. Kosakata barunya seperti apa saja ya? Ada tanaman, ada lapangan, ada kata riang, dan masih banyak lagi. Kita bisa menggunakan kosakata tersebut dengan membuat sebuah kalimat. Selanjutnya, kita akan belajar menemukan informasi dari teks. Bagaimana cara menemukan informasi dari teks? Langkah-langkah dalam menemukan informasi dalam teks yaitu yang pertama, dengan bacalah dengan seksama. Yang kedua, pahami makna setiap kalimat. Yang ketiga, jika ada kosakata yang sulit, maka boleh ditanyakan kepada guru atau orang tua. Yang keempat, tandailah kata atau kalimat yang menjadi kata kunci. Yang kelima, tuliskan kembali bagian yang sudah kamu tandai menggunakan bahasamu sendiri. Nah, coba teman-teman perhatikan teks yang berjudul Tamanku yang Indah Adalah Kebanggaanku.
Setelah teman-teman membaca teks, mari kita cari kosakata yang sulit untuk dipahami. Contoh di sini ada kata kompleks. Nah, dari kata kompleks ini kalian bisa menandainya dengan pensil. Lalu tuliskan kembali bagian yang kalian garis bawahi di buku, lalu kita mencari arti dari kata kompleks dengan bahasa kita sendiri. Kompleks sama artinya dengan bangunan yang masih berada dalam satu wilayah. Pelajaran selanjutnya yaitu materi tentang menggunakan kosakata tentang cara menjaga kebersihan tempat bermain. Halaman 152. Nah, teman-teman, kosakata tentang cara menjaga kebersihan tempat bermain diantaranya adalah membersihkan tempat bermain dan aman. Nah, dari tiga kosakata tersebut, kita bisa merangkainya menjadi sebuah kalimat. Contoh kata membersihkan. Contoh kalimatnya yaitu Rina sedang membersihkan halaman sekolah bersama teman-teman. Untuk kosakata selanjutnya, teman-teman bisa menuliskannya di buku tulis masing-masing. Pelajaran selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang PPKN, halaman 142. Silahkan teman-teman sambil dibuka buku pulpenanya. Materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu permainan dan olahraga yang memerlukan kerjasama. Nah, kira-kira olahraga apa saja ya yang memerlukan kerjasama? Contoh permainan atau olahraga yang memerlukan kerjasama kelompok yaitu contohnya ada bentengan, tarik tambang, gobak sodor, dan lomba bakiak. Coba perhatikan gambar yang ada di buku. Gambar pertama yaitu ada permainan sepak bola. Nah, dalam sepak bola, kerjasama diperlukan untuk mencetak sebuah gol. Gambar di sampingnya yaitu adalah lomba bakiak. Nah, kerjasama yang diperlukan adalah langkah kaki harus kompak untuk mencapai garis finish tanpa terjatuh. Sekarang coba perhatikan soal di bawahnya. Ada beberapa gambar. Silahkan teman-teman amati dan tuliskan masing-masing nama permainan yang ada di dalam gambar. Teman-teman, sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan itu seperti apa ya? Nah, ketika bermain, kita harus bekerja sama dengan baik kepada sesama kelompok. Sikap mau bekerja sama adalah contoh sikap yang harus dimiliki agar terwujud dalam persatuan. Nah, contoh lain sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan itu seperti apa ya? Yang pertama, mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Yang kedua, tidak bersikap mau menang sendiri. Yang ketiga, yaitu gemar menolong teman yang kesulitan. Yang keempat, jujur dan tidak curang ketika bermain. Yang kelima, mau berbagi dengan teman. Nah, sikap tersebut merupakan contoh sikap yang harus dimiliki agar terwujud rasa persatuan. Selain itu, sikap rukun, saling menghargai, saling menghormati juga termasuk sikap yang dapat menumbuhkan rasa persatuan. Seperti dalam hal bermain. Dalam bermain dengan teman, kita harus saling rukun, saling menghargai, menghormati agar terciptanya rasa persatuan. Nah, teman-teman, kita hari ini sudah belajar banyak tentang bahasa Indonesia dan PPKN. Jangan lupa dipelajari kembali di rumah.
Lalu kerjakan soal-soal yang ada di buku Bu Pena. Ustazah cukupkan sekian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.